Siapa di sini yang pernah ngalamin situasi di mana pekerjaan menumpuk, deadline makin deket, tapi semangat untuk ngerjain malah hilang kemana-mana. Asik main sosmed, kepikiran nonton drakor, tapi kerjaan malah belum disentuh. Pernah ngalamin? Nah, meskipun sebenarnya nggak baik, tapi kalian tetap boleh kok nunda-nunda pekerjaan supaya kalian lebih produktif. Kok bisa? Yuk dengerin video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang mau saya tanya dulu nih. Berapa banyak dari kalian yang pernah ngerasain nunda sesuatu dan akhirnya nyesel banget karena kehilangan kesempatan? Entah itu urusan bisnis, personal life, atau keluarga. Tenang, Anda nggak sendiri. Ternyata banyak loh yang ngalamin. Ya, riset terbaru dari University of California, Berkeley mengatakan bahwa 80% milenial nyatanya pernah prokrastinasi atau menunda kerjaan. Share pengalaman Anda, share pengalaman kalian kalau pernah mengalami penundaan pekerjaan. Jadi, kalau seseorang memutuskan untuk nunda pekerjaan, mereka sebetulnya sadar betul konsekuensinya. Mereka tahu bakal ada ketidaknyamanan yang nanti bakal dihadapi. Mereka juga tahu kalau menunda itu cuma buat kesenangan sesaat. Terus kenapa sih mereka tetap memilih untuk nunda pekerjaannya? Bahkan bisa jadi kebiasaan yang terus berulang. Akhirnya baru deh mereka mengerjakan pas udah mendekati deadline. Pernah kalian merasakan ini? Atau pernah mengalami? Atau pernah melihat orang yang seperti ini? Nah, yang menarik tuh, kadang malah ide-ide kreatif muncul pas kita ngerjain di last minute. Ya. Jadi ketagihan buat ngerjain dengan pola yang sama lagi. Ada penelitian dari Adam Grant, psikolog dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, yang menemukan bahwa orang yang suka menunda pekerjaan justru punya potensi besar untuk melahirkan ide-ide yang cemerlang, yang out of the box. Beneran loh. Ini risetnya Adam Grant ya. Jadi nggak apa-apa kadang-kadang menunda pekerjaan. Jangan terus merasa bersalah gitu ya. Dan ternyata pas kita lagi menunda pekerjaan, otak kita itu malah aktif banget. Lagi sibuk eksplorasi berbagai kemungkinan dan nyari solusi yang beda dari biasanya. Dan tereng, ide-ide kreatif kita muncul tiba-tiba pas lagi santai atau lagi mandi misalnya. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya aja menunda pekerjaan ya. Nanti kalau terbiasa bisa menjadi penyakit. Nah, ingat ya, mengandalkan last minute ya, buat menghasilkan ide kreatif juga bisa berisiko. Pas lagi bekerja di bawah tekanan deadline, mungkin kita nggak punya cukup waktu buat mengevaluasi ide-ide tersebut dengan baik. Jadi meskipun ada manfaatnya, biarin otak kita ini bergeria sebentar, ya, tapi tetap harus cari keseimbangannya. Nggak boleh menunda-nunda itu jadi kebiasaan. Sekali-kali menunda itu manusiawi. Nah, untuk bisa menemukan keseimbangannya, saya ingin mengajak kalian, ya, Anda semuanya menelaah dulu. Apa sih yang sebetulnya jadi alasan utama seseorang menunda pekerjaan? Dulu kita pikir prokrastinasi itu masalah kemauan. Kurang kerja keras aja sih. Tapi penelitian terbaru oleh Dr. Piers Steel, ahli psikologi motivasi dari University of Calgary, mengungkapkan hal yang menarik. Menurut Dr. Steel, prokrastinasi bukan masalah kemalasan, melainkan masalah pengaturan emosi. Kok bisa? Kok bisa? Jadi gini ya, otak kita itu otak kita itu lebih suka menghindari perasaan yang negatif. Nah, tugas yang kita anggap sulit atau membosankan biasanya bikin kita nggak bersemangat. Akibatnya otak secara otomatis mencari kegiatan lain yang lebih menyenangkan buat menghindar dari perasaan negatif itu. Jadi prokrastinasi itu cara otak kita untuk menjaga diri ini dari perasaan negatif. Kalau ini yang jadi penyebab Anda menunda pekerjaan, saya punya 3 cara.
bagaimana prokrastinasi ya bisa membuat kalian lebih produktif. Oke? Mari kita kupas yang pertama, yaitu ubah mindset. Kalian kalau selama ini mikir bahwa prokrastinasi itu harus dihindari sepenuhnya, nah anggapan ini perlu dibongkar. Nyatanya prokrastinasi bisa jadi jalan menuju produktivitas asal kalian bisa mengelolanya dengan baik. Jadi bukan cuma soal motivasi yang hilang, tapi lebih ke masalah emosi negatif yang kalian pingin hindari. Nah, ini bisa kalian atasi dengan cari tahu apa penyebabnya. Coba deh bayangin gimana perasaan kalian kalau semua penyebab itu terpecahkan. Apa saja yang akan kalian dapat? Dengan begitu, kalian akan terdorong untuk mau menuntaskannya. Ya. Oke, yang kemudian kita perlu lakukan yang kedua juga, yaitu apa? Optimalkan power hour Anda. Power hour itu kayak waktu produktif yang bisa kalian manfaatin. Setiap orang punya jam-jam produktivitasnya masing-masing. Misalnya ada yang paling produktif di pagi hari. Ada juga yang di siang hari. Atau bahkan ada yang malam hari. Kalau kalian yang kerja di kantor bisa jadi tuh setelah makan siang tuh jam-jam produktif. Walaupun ada yang jam ngantuk buat orang yang lain. Nah saat itulah kalian bisa fokus ngerjain tugas-tugas yang butuh konsentrasi tinggi. Sebelumnya kalian bisa bikin list kecil-kecilan ya tentang apa yang harus kalian selesaikan. Jadi nggak perlu lama-lama mikirnya. Yang penting fokus, 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 fokus. Dan yang terakhir, buat procrastination window. Anda atau kalian biasa alokasikan waktu khusus untuk menunda pekerjaan. Alias procrastination window. Dengan begitu, kalian tetap bisa stay motivasi dan fokus sama tugas-tugas lainnya. Nah, waktu itu bisa kalian manfaatin buat hal-hal yang menyenangkan dan bikin rileks. Misalnya nonton video lucu di YouTube, main game, atau ngobrol sama temen. Asal jangan sampai waktu itu mengganggu produktivitas kalian ya. Saya kadang-kadang menunggunya itu nonton rekaman bulu tangkis, nonton gol-gol dalam sepak bola itu membuat kita lebih rileks. Meskipun seringkali kita menemui situasi di mana pekerjaan menumpuk dan semangat kerja hilang entah kemana, penting untuk diingat bahwa menunda-nunda pekerjaan bukanlah hal yang harus selalu dihindari. Dalam beberapa kasus, prokrastinasi malah bisa membawa kita menuju produktivitas yang lebih baik. Kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, temukan kekuatan di dalam diri kalian untuk mengelola waktu dengan bijak dan tetap fokus pada tujuan kalian. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah yang berarti. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa kalian bisa menghadapi prokrastinasi dengan semangat dan optimisme. Yakin? Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.